Salam sejahtera untuk kita semua. Supaya diperkenalkan yang hadir untuk pemohon nomor 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Hadir pada hari ini Sugito SHMA, berdiri. Dr. Heru Widodo SHMUM, Yanto Aprianto SHCLA CLI, Dr. Herman Kadir SHMHUM, Ibu Soraya Sarjana Hukum, Torik Sarjana Hukum, Zainuddin Paru SHMA, Reginaldo Sultan SHMA MM, Zaid Musafi SHMH, Yanuar Bagus Sasmito SH, Teti Diansari SHMH, Muhammad Ahiri SHMA, Said Kemal Zulfi SHMH. Sudah semua ya? Sudah. Makasih Mas Des. Pak Ari udah dikenalkan belum? Gimana? Saya sendiri Ari Yusuf Amir. Makasih ya, Baik, terima kasih Pak Ari. Baik, untuk pemohon nomor 2, Pak Todung silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari tim kami yang hadir saya ingin perkenalkan dari sebelah kanan saya, Saudara M. Rashid Ridho. Kemudian di sebelah kiri saya, Saudara Magdir Ismail. Kemudian di sebelah Saudara Magdir Ismail ada Saudara Roni Talapesi. Kemudian di barisan belakang ada Saudara Duke Ariwidakdo. Kemudian Saudara Ifdal Kasim. Kemudian Saudara Servasius Serbaya Manek. Kemudian Vincentius Mandrova. Kemudian Ahmad Yulianto Nurmansyah. Kemudian Saudara TM Lutfi Yazid. Kemudian Idris Sofyan Ahmad. Yang ke-12 Anissa Ismail. Ke-13 Raditya Aristo Diningrat. Ke-14 Rangga Sujud Widikdo. Dan saya sendiri Todung Budial Lubis. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Todung. Sekarang kita alihkan untuk termohon dulu. Nanti pihak terkait dan Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di persidangan siang hari ini prinsipal langsung Ketua KPU Hasyim Asyari dan beliau akan memperkenalkan anggota KPU lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang kami hormati, anggota KPU hadir. Pertama Mbak Betty Epsilon Idrus, yang kedua Mas Sudianto Sudrajat, yang ketiga Mas Agus Melas, yang keempat Mas Idam Kholik, yang kelima Mas Muhammad Afifuddin, dan saya sendiri Hasyim Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kuasa hukum yang mendampingi Yang Mulia, Muhammad Ruliandi, Zahru Arkom, Imam Munandar, Raden Liani Afrianti, Wildan Sukoya, Edo Irmansyah, dan staf KPU Setia Indra Arifin. Dan saya sendiri Hifdil Alim Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari pihak terkait silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pihak terkait hadir para kuasa hukum Profesor Dr. Otto Hasibuan di sebelah kanan saya, kemudian Dr. Fahri Bahmid di sebelah kanan saya, dan M. Maulana Bungaran sebelah kiri saya. Kemudian di bagian belakang ada Yuri Kemal Fadullah, kemudian Adnial Rumza, Satria Nararia, kemudian Yakub Putra Hasibuan, kemudian Dr. Nikolai Aprilindo, Nurul Firdausi, kemudian M. Faiz Kurniawan, kemudian Desmi Hardi, kemudian Munatsir Mustaman, kemudian Luhut Parligoman Siahaan, dan terakhir saya Yusril Isa Mahendra.
Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Prof. Dari Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Hadir di sini Ibu Loli Suhenti, anggota Bawaslu RI, kemudian Bapak Toto Haryono, Bapak Puadi, dan Bapak Herin Malonda, disertai dengan Deputi Teknis Bapak Labayoni, Bapak Agung, Bapak Iji Sulaiman, Bapak Bahtiar, dan Bapak Kurniawan dari staf. Terima kasih. Yang Baik, Pak Bagja. Persidangan siang hari ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan atau jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan dari Bawaslu. Memang secara normatif masing-masing mempunyai alokasi waktu seharusnya 2 kali lipat sebagaimana yang alokasi waktu yang diberikan kepada para pemohon. Tapi sekiranya bisa disampaikan secara lebih ringkas, mungkin tidak perlu pengulangan-pengulangan, bisa disampaikan secara lebih cepat. Silakan untuk termohon dulu pihak KPU. Siapa yang akan menyampaikan? Kuasa hukum Yang Mulia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon akan menyampaikan jawaban termohon terhadap perkara nomor 1 garis miring PHPU titik Pres strip 12 Romawi garis miring 2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Muhaimin Iskandar, Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini kami Hasyim Asyari SHM SI PhD, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan seterusnya bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44 strip garis miring PY.01.1 strip SU garis miring 07 strip 2024 tanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan seterusnya dianggap dibacakan Yang Mulia. Semuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, advokat atau penasihat hukum pada kantor firma Haikon, serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon dalam hal ini memberi jawaban termohon dalam perkara nomor 1 garis miring PHPU titik Pres strip 12 Romawi 22 Romawi garis miring 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 nomor urut 1 sebagai berikut. Dalam eksepsi A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 475 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan seterusnya. Dasar-dasar hukum mungkin tidak perlu dibacakan. Siap Yang Mulia.
bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut. Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ditangani oleh Bawaslu dan Mahkamah Agung. Pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP. Pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh KPU atau Bawaslu. Sengketa pemilihan ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran pidana ditangani oleh Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi. Sengketa tata usaha negara pemilihan ditangani oleh Bawaslu, Pengadilan Tinggi, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Perselisihan hasil pemilihan umum ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, akan tetapi pemohon mendalilkan yang pertama, dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 sampai dengan 93 permohonan pemohon. Yang kedua, mendalilkan dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 sampai dengan halaman 98 permohonan pemohon. Dan yang ketiga, jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. B. Eksepsi format permohonan. Bahwa format permohonan perselisihan hasil pemilu telah diatur dalam lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 dan seterusnya, bahwa format permohonan pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PMK 2 tahun 2024 karena dalam posita permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan termohon. Bahwa selain itu, petitum yang dibuat oleh pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa dengan demikian, format permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2 tahun 2024. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. C. Eksepsi permohonan tidak jelas dan kabur. Bahwa dalil-dalil pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal-hal seperti nepotisme, pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan, keterlibatan aparatur negara, pengerahan kepala desa, sampai dengan penyalahgunaan bantuan sosial. Pada demikian permohonan pemohon nyata-nyata telah kabur, keluar dari perihal permohonan dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Romawi 2. Dalam pokok permohonan, bahwa termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan pemohon akuo kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh termohon. Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 34 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Bahwa menurut pemohon, termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena tidak memenuhi syarat formil.
bahwa termohon menolak dalil pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa tindakan termohon yang menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen bakal pasangan calon, dan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 junto pasal 18, pasal 19 dan pasal 21 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dokumen persyaratan pencalonan yang diatur dalam pasal 9 yang dianggap dibacakan. Diatur pula dalam pasal 10 juga dianggap dibacakan. Sedangkan dokumen persyaratan calon diatur di dalam pasal 18 dianggap dibacakan. Diatur dalam pasal 19 dianggap dibacakan dan diatur dalam pasal 4 pasal 21 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU melakukan penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memastikan dan memeriksa dua hal. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Dan yang kedua adalah kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 dan pasal 37 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 terdapat dua kondisi, yaitu yang pertama jika dinyatakan lengkap atau dinyatakan belum lengkap. Bahwa status lengkap dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak untuk melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf B Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 2 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dalam hal status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan lengkap, termohon inkasu KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk termohon inkasu KPU kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.